Berita penting untuk pemilik KTP dan KK ini dapat bantuan pemerintah di tahun 2025. Berita penting ini untuk kita semua, tentunya kepada pemilik KTP dan KK ini akan dapat bantuan pemerintah di tahun 2025. Tentunya juga di era Pak Prabowo Gibran. Alhamdulillah ya teman-teman, banyak sekali program-program unggulan Pak Prabowo Gibran yang akan direalisasikan di awal bulan Januari ini. Tentunya diberikan kepada pemilik KTP dan KK ini yang bercirikan ini nanti akan disalurkan dan disegerakan di awal bulan Januari nanti. Bahkan ada program-program yang sudah diuji cobakan oleh wakil presiden kita di beberapa bulan lalu, yaitu Bapak Gibran. Beliau menerapkan makanan bergizi gratis yang syaratnya tidak harus memiliki KTP, tetapi tetap diterapkan dan direalisasikan di bulan November dan Desember tahun 2024 lalu. Tentunya kepada peserta didik yang masih membutuhkan asupan bergizi, dan program ini diterapkan kepada mereka. Nah, di era Pak Prabowo ini juga banyak sekali program-program unggulan khususnya akan diaplikasikan, bukan hanya program makanan gratis saja yang diberikan kepada peserta didik, tetapi program-program yang akan diberikan kepada pemilik KTP dan KK ini nanti. Tentunya teman-teman juga jangan lewatkan kesempatan ini. Program apa saja yang akan diterapkan dan bagaimana cara mendapatkannya. Yuk simak terus videonya. Pemerintah sudah menerapkan program unggulan Pak Prabowo Gibran yang sudah dibukukan dalam nota anggaran program Perlindos tahun 2025 dengan total anggaran 504,72 triliun rupiah. Anggaran ini akan dikucurkan kepada pemilik KTP dan kartu keluarga sesuai ciri-cirinya nanti yang mempunyai komponen serta syarat tertentu. Tentunya juga bantuan ini akan diberikan kepada kalian pemilik KTP dan KK baik yang sudah terdaftar sebagai penerima bansos di tahun sebelumnya, juga diberikan kepada kalian yang baru mendaftarkan diri sebagai calon penerima bantuan pemerintah di tahun 2025 nanti. Untuk cara daftarnya sudah saya jabarkan di video saya sebelumnya ya teman-teman. Silakan kalian daftarkan sesuai prosedur yang saya jelaskan. Nah, langsung saja, bantuan apa saja yang teman-teman dapatkan di awal tahun 2025 ini? Yang pertama ada program bantuan PKH dengan ciri sebagai berikut. Memiliki KTP elektronik sebagai bukti kewarganegaraan Indonesia. Selanjutnya, terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS di dalam data Kemensos. Nah, untuk terdata di data DTKS Kemensos ini, kalian bisa mendaftarkan secara online maupun secara mandiri. Untuk secara online, kalian bisa cek video saya sebelumnya. Selanjutnya, tidak sedang menerima bantuan lainnya seperti BLT UMKM, Kartu Prakerja, BLT Dana Desa maupun bantuan lainnya. Selanjutnya, status peserta penerima PKH ini termasuk bukan kategori ASN, TNI, Polri, dan pegawai negeri lainnya. Selanjutnya memiliki salah satu dari kategori berikut. Teman-teman bisa lihat ya, yaitu yang pertama, ibu hamil atau ibu menyusui atau nifas. Selanjutnya memiliki anak berusia 0 sampai dengan 5 tahun 11 bulan atau belum wajib sekolah. Nah, yang selanjutnya memiliki anak SD atau MI sederajat. Selanjutnya lagi memiliki anak SMP atau MTS sederajat. Memiliki anak SMA atau MA atau sederajat. Selanjutnya memiliki anak usia 6 sampai dengan 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun, dan keluarga lanjut usia disetarakan mulai umur 60 tahun, dan yang terakhir masyarakat penyandang disabilitas berat. Nah, itulah ciri utama agar bisa mendapatkan bantuan PKH di tahun 2025 ini. Selanjutnya ada besaran yang diterima sesuai kriteria berikut ini dengan nominal yang berbeda-beda. Yang pertama, ada kategori balita usia 0 sampai 6 tahun mendapatkan bantuan sebesar 3 juta rupiah per tahun atau 750.000 rupiah setiap tahap. Tentunya setiap tahapan itu 3 bulan sekali. Selanjutnya kategori ibu hamil atau menyusui mendapatkan bantuan sebesar 3 juta rupiah per tahun atau 750.000 rupiah setiap tahap. Jadi sama seperti bantuan balita tadi, yang besarannya 750.000 rupiah
setiap tahapannya atau Rp250.000 per bulannya. Selanjutnya ini ada kategori siswa jenjang sekolah dasar atau SD dengan besaran bantuan sebesar Rp900.000 per tahun atau Rp225.000 setiap tahapan. Kategori berikutnya yaitu kategori siswa jenjang SMP dengan besaran Rp1.500.000 per tahun atau Rp375.000 per semester. Kategori berikutnya siswa jenjang sekolah menengah atas atau SMA sederajat akan mendapatkan bantuan sebesar Rp2.000.000 per tahunnya atau Rp500.000 per tahapannya. Perlu diketahui teman-teman sekalian bahwa untuk 3 kategori dari siswa SD, SMP, dan SMA sederajat tadi, itu datanya bisa dilihat melalui laman pip.kemendikbud.go.id. Kategori anak sekolah itu datanya dikelola oleh aplikasi Dapodik Sekolah, sehingga bantuannya disalurkan melalui rekening simpel yang datanya diinput dari sekolah dan dicairkan melalui bank penyalur yang dituju. Selanjutnya kategori lansia yang berusia 60 tahun sampai 70 tahun ke atas akan mendapatkan bantuan sebesar Rp2.400.000 per tahun atau Rp600.000 setiap tahapannya. Berikutnya kategori penyandang disabilitas berat yang besaran bantuannya sebesar Rp2.400.000 per tahun atau Rp600.000 setiap tahapannya. Jadi setiap bantuan ini biasanya dicairkan per tahap selama 3 bulan per tahapan, sesuai besaran dengan kategori masing-masing, kecuali tingkat anak sekolah dasar hingga anak sekolah menengah atas dan sederajatnya. Untuk caranya sendiri, saya ingatkan kembali kepada kalian bisa mendaftarkan secara online melalui handphone atau secara mandiri melalui kantor desa atau kantor lurah setempat. Dan jika itu dalam kategori anak sekolah, bisa mendaftarkan melalui naungan pendidikan atau sekolahnya masing-masing dengan membawa persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan jejak di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.